Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini pertemuan kedua di kitab Syarh Ibnu Aqil, Syarh Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala. Di hari ini setelah muqaddimah kemarin, kita masuk di pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-kalamu wa ma yata'allafu min. Al-kalam dan apa yang tersusun darinya. Ini judul dari Ibnu Malik memang, alhamdulillah. Di Alfiyah itu dari Ibnu Malik sudah ada judulnya. Sudah ada judulnya. Kata beliau, al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan apa yang tersusun darinya. Itu ada pembahasan kalam dan yang tersusun darinya kalam, yaitu kalimat. Dipahami kan? Kan kalam kalimat. Kalimat ini tersusun dari kata. Kata itu namanya al-kalimah. Dipahami? Makanya boleh bilang kalam dan apa yang tersusun darinya. Langsung dua di sini disinggung. Yaitu kalam itu sendiri. Kemudian yang kedua apa? Al-kalimah. Ini bait syair yang akan beliau sebutkan. Kata beliau rahmallah di bait yang ke-8, kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfun. Kalau dibaca sambung pakaikan nun. Summa harfunil kalim. Ya kan kalau pisahkan antum bilang summa harfun al kalim. Syair enggak dibaca begitu. Dia dibaca sambung. Dan tanwinnya kan jadi nun juga. Nun itu kan terlafadzkan. Karena udah bilang sama antum kemarin, syair yang dilihat yang terlafadzkan, bukan yang tertulis. Syair itu yang dianggap diwazankan adalah apa? Yang terlafadz, bukan yang tertulis. Kalau tertulis tapi tidak terlafadz, hilang dalam wazan. Ya, kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kata beliau, kalamuna, kalam menurut kami di sini maksudnya ahli nahwu. Ya, kalamuna, kalam menurut kami lafdun mufid. Dia adalah lafaz yang berfaedah. Itu pengertian kalam. Lafdun mufid. Lafaz yang berfaedah. Ya, ini penggunaan yang diprotes oleh Ibnu Hisham dulu. Kalau Ibnu Hisham pakai kata qaulun mufid. Karena lafaz bisa yang punya makna, bisa yang tidak punya makna. Sementara qaul pasti punya makna. Ini dikritik oleh Ibnu Hisham sebelumnya. Tapi ini penggunaan Alfiyah di Alfiyah, kalamuna lafdun. Kalam kami adalah lafdun. Mufid. Lafaz yang ada faedahnya. Iya, dengan kata mufid ya keluar yang tidak mufid. Seperti kata yang lafaz yang tidak ada maknanya. Lafaz yang mufid, kastakim. Seperti contoh, istakim. Ini kalam namanya. Karena terdapat dua kata. Istakim, istiqomalah kamu. Ada kata kamu. Ini seperti contoh kalam ini. Istakim. Mewakili murakkab. Bilwad'i. Tidak perlu. Karena belum cukupkan dengan contoh. Belum cuma dua. Kan syarat kalam ada berapa? 4 kan? Apa itu? Lafaz, murakkab, mufid, bilwad'i. A. Lafaz, mufid, sudah. Bilwad'i sama murakkab, istakim. Masuk di dalamnya. Ini dibilang takbirnya ringkas, tapi yang diinginkan adalah masuk semuanya di dalamnya. Paham? Jadi dia harus lafaz, mufid, bilwad'i, istakim. Ini kan peletakan orang Arab. Kemudian murakkab, ini istakim terdiri dari berapa kata? 2. Karena dhamir mustatir itu termasuk kalam juga. Bikuat di al-malfud, berada dalam kekuatan yang dilafadzkan. Kan dia ada tapi disembunyikan. Jelas ini? Ini dia, kastakim. Ini namanya kalam.
Kemudian kata beliau, wasmun wa fi'lun tsumma harbun, isim fi'il kemudian huruf al-kalim. Ini namanya al-kalim. Tadi itu kalam. Kalam, qaul, lafaz, mufid. Kalau isim fi'il huruf ini kalim. Paham kan? Ini kalim. Apa artinya kalim? Lihat lanjutannya. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Wa kilmatun biha kalamun qad ya'um. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Wa kilmatun biha kalamun qad ya'um. Sudah bilang kemarin, wazannya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu timbangannya, Bahar Ar-Rojaz. Alfiyah timbangannya itu. Wahiduhu, wahidnya maksudnya mufrad dari kalim, kalimah. Paham ini? Wahiduhu ini mufradnya bisa dikatakan mufradnya bukan isim mufradnya, karena kalimah itu isim jins. Yang dibedakan antara yang diinginkan dengannya jamak atau satu dengan tak. Seperti bakorotun. Bakorotun apa artinya? Seekor sapi, karena ada taknya. Kalau hilang taknya, maka banyak sapi maknanya. Kan ini isim jins. Karena bakorotun itu mencakup semua sapi sebenarnya. Semua sapi kita bilang apa? Bakorotun. Tapi untuk membedakan dia inginkan satu atau banyak, hilangkan taknya. Sama dengan kata kalimah. Kalau ada taknya, itu maknanya satu kata. Tapi kalau tidak ada taknya, itu untuk banyak kata. Makanya tadi isim fi'il huruf kalim. Antum bisa paham ini? Tapi kalau isim saja namanya apa? Kalimah. Fi'il saja kalimah. Huruf saja kalimah. Antum bisa paham ini? Tapi isim fi'il huruf apa namanya? Kalim. Jadi untuk satunya pakaikan kata kalimah. Untuk banyaknya pakaikan kata kalim. Makanya belum tidak bilang mufradnya. Karena ini bukan mufradnya. Ini isim jins. Sudah maknanya memang mencakup banyak. Iya, seperti bakoroh, syajaroh. Semua itu. Semua pohon antum namakan syajarotun. Tapi kalau sebuah pohon syajarotun. Kalau dibilang syajarun berarti banyak pohon. Syajarun banyak pohon. Jelas kan? Itu kata beliau rahimahullah. Wal qawlu am. Kata beliau berikutnya, wal qawlu am. Kalau qaul umum untuk keduanya. Kalam dan kalimah itu dikatakan qaul. Dipaham? Kalau kalam harus mufid lafaz mufid murakkab. Kan begitu? Kalau kalim lafaz mufrad. Satu kata saja. Isim, fi'il atau huruf. Qaul umum. Antum bilang, ja'a Zaid. Ini qaul. Dipaham ini? Antum bilang, Zaidun. Antum bilang apa? Antum bilang apa? Qaul juga. Antum bisa paham ini maksudnya? Wal qaulu am. Qaul itu umum. Maksudnya, bisa antum katakan kalam, antum bisa bilang apa? Ini qaul. Atau kalimah, antum bisa katakan apa? Qaul. Dipahami kan? Bedanya kalau kalam qaulun mufid, kalau kalimah qaulun mufrad. Antum bisa paham ini? Kalau qaulun mufid, itu maksudnya siapa? Hah? Qaulun mufid. Kalam. Misalnya ja'a Zaidun. Apa ini? Ini namanya qaul, tapi qaul yang mufid. Namanya kalam. Kalau qaulun mufrad, ucapan tapi satu kata. Ini namanya apa ini? Kalimah. Dan saya bilang Zaidun. Apa ini? Kalimah. Tak qaulun mufrad. Antum bisa paham ini? Maka boleh bilang wal qaulu am. Qaul umum untuk kalam dan kalimah. Jelas itu? Selesai? Paham dulu yang itu? Potongan baitnya? Ini namanya stodernya, awalnya. Kemudian hadisnya,
Potongan keduanya, ujungnya wakil matun biha kalamun qadiya'um. Kemudian juga kilmah, yaitu kalimah biha dengannya kalam qadiya'um. Qadiya'um biha kalamun. Begitu susunan asalnya. Kode wakil matun kalimah qadiya'um biha kalamun. Kadang dimaksudkan dengannya kalam. Jadi antum bilang hadhil kalimah, antum bilang apa? Kalam. Ketika antum bilang gini, ja'a Zaidun, antum bilang hadhil kalimah kalam. Kalimah ini adalah kalam. Berarti kadang kita pakai kata al-kalimah, tapi antum inginkan apa? Kalam. Maksudnya ya'um beda dengan am. Kalau am umum, kalau ya'um yuqsad. Yaksud, dia maksudkan. Dipahami ini? Dipahami ya? Jelas ya? Makna baiknya ini? Maksudnya, kalau maknanya gampang, karena kita akan bagi terjemahannya. Nah, di poster. Tapi maksudnya ini yang paling penting, karena dua harus kita pahami ini. Pertama, matannya, alfianya. Siapa tahu suatu saat antum hanya mau mengajarkan alfianya. Iya. Nah, itu maknanya, alfianya. Setelah itu syarahnya berikutnya. Jadi antum paham dulu matannya nih. 2 bait. Jadi bilang kalamuna lafdzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qadiya'um. Kalam menurut kami lafaz yang mufid seperti istakim. Isim fi'il kemudian huruf itu namanya kalimat. Kalim, mufradnya kata untuk satunya kalimah. Wal qaulu am, sementara qaul umum untuk kalam dan kalim. Kemudian, kilmah dengannya juga kalam kadang dimaksud. Yaitu kadang orang bilang kalimah, tapi maksudnya dia adalah kalam. Jelas? Reza? Yakin? Siapa yang belum jelas ini? 2. Asunar? Yakin? Kayaknya belum. Jelas ya? Alhamdulillah. Antum pegang apa? Matannya tuh. Matannya. Oh, syarahnya. Syarahnya apa itu? Tuhan lagi. Iya, tapi cetakannya lain. Masya Allah. Iya. Selesai. Sekarang kita baca syarahnya. Baca syarah, kalau antum sudah jelas matan, di syarah lebih terang lagi. Ya, kata beliau rahimahullah, al-kalamul mustalah alaihi indan nuhah, kalam yang diistilahkan atasnya di sisi ulama nahwu, ibaratun anil lafdil mufid faedatan yahtunu sukutu alaiha. Dia ibarat dari lafaz yang berfaedah, faedah sempurna, bagus diam di atasnya. Nah, itu namanya kalam. Falafdu jins. Lafaz itu kata jins. Yasmalu al-kalam wal kalimah wal kalim. Mencakup kata kalam, kalimah, kalim. Itu lafaz. Karena kalam dilafazkan, kalim dilafazkan, kalimah lafaz juga. Jadi umum itu lafaz. Wa yasmalul muhmal. Mencakup juga yang tidak ada maknanya. Kadaiz, seperti daiz. Kebalikannya dari zaid. Mencakup yang muhmal, tidak punya makna. Wal musta'mal, dan yang punya makna. Ka'amar, seperti amar, ada maknanya. Wa mufid akhrajal muhmal. Kata mufid ini mengeluarkan yang muhmal, yang tidak punya makna. Faedatan yahtunu sukutu alaiha, faedah yang bagus diam di atasnya, akhrajal kalimah. Ini mengeluarkan apa? Al-kalimah. Karena al-kalimah ketika antum bilang ja'a, bisa nggak cocok untuk diam padanya? Enggak. Sama dengan Zaidun, cocok? Enggak. Wa ba'dul kalim. Demikian pula kalau tersusun dari sebagian kalim. Bisa antum bilang in ja'a Zaid. Ini kan tersusun, tapi tidak bagus diam di atasnya. In ja'a Zaid, apa artinya?
Jika Zaid datang, tidak bagus diam di situ. Kenapa? Kan orang pasti masih menunggu sesuatu. Ini kata beliau. Iya, wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aktsar. Dia adalah apa yang tersusun dari 3 kata terlebih. Walam yahtun as-sukutu alaihi, dan tidak bagus diam di atasnya. Itu ba'dul kalim maksudnya. Ba'dul kalim. Maknanya ba'dul kalim. Sebagian dari kata. Nah, in qoma Zaidun, contoh in qoma Zaidun. Ini bukan kalam. Karena bukan sesuatu yang bagus diam di atasnya. Tapi ini kalau dibilang kalim enggak? Ya, antum pasti bilang apa? Kalim. Iya. Yeah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yatarakkabul kalamu illa minasmaini. Ini lebih lain tadi, judulnya apa yang tersusun darinya. Dan kalam tidak akan tersusun kecuali dari 2 isim. Nah, contoh Zaidun qaimun. Au min fi'lin wasmin, atau dari fi'il dan isim. Ka koma Zaidun, seperti apa? Koma Zaidun. Wa ka qaulil musannifi, dan seperti ucapan penulis wastaqim, istaqim. Paham kan? Kenapa? Fa innahu kalamun. Tunggu, itu kalam. Murakkabun, disusun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatirin, dari fi'il amar dan fa'il yang disembunyikan. Wa takdirnya istaqim anta. Itu kalau dikeluarkan. Istaqim anta. Fastagna bil misal an yakul, maka beliau mencukupkan dengan contoh daripada berucap faedatan yahsunus sukutu alaiha. Faedah yang bagus diam di atasnya. Karena dengan contoh beliau itu sudah dipahami, berarti faedahnya harus sempurna. Faka'annahu qol, seakan-akan beliau bilang al-kalam huwal lafdzul mufidu faedatan ka faedatis istaqim. Seakan-akan beliau katakan kalam itu lafaz yang berfaedah, faedahnya sempurna seperti faedahnya istaqim. Seperti faedahnya kata apa? Istaqim. Wa inna ma qala al-musannifu kalamuna, kemudian lebih jauh lagi beliau jelaskan. Wa inna ma qala al-musannifu kalamuna, tiada lain penulis katakan kalam menurut kami. Apa maksudnya? Liulama, untuk diketahui. Anna ta'rifa, bahasanya pengertian yang beliau sebutkan tadi itu di atas. Inna ma huwal kalam, inna ma huwa lil kalami istilahin nahwiyin. Itu untuk kalam menurut istilah ulama nahwu. La istilahi lugawiyin, bukan pada istilahnya ahli lugah. Ahli lugah maksudnya ahli ma'ajim, orang-orang yang memiliki tulis kamus dan mufradat. Ini menurut istilah ulama nahwu, bukan menurut orang yang menulis kamus yang mufradat. Kalau mufradat, kalam adalah apa? Ucapan. Dipaham? Iya kan? Seperti kita katakan secara bahasa lagi bercakap. Kalami hada. Apa artinya kalami hada? Ucapanku ini. Karena makna kalam secara kamus, ucapan. Tapi ini menurut istilah ulama nahwu. Kalam itu harus qaul, lafaz, mufid. Iya. Wahuwa fil logo, dia secara bahasa ismun likulli ma yatakallamu bihi. Dia adalah isim, nama untuk setiap apa yang dia berbicara dengannya. Mufid dan kana au ghair mufid. Apakah mufid atau tidak? Itu kalau kalam. Mufid atau tidak sudah dikatakan kalam. Kalau secara bahasa, yang diinginkan di sini ada secara istilah. Wal kalim dan al kalim ismu jins. Pokoknya belum jelaskan yang ada di mata. Kalim isim jins. Wahiduhu kalimah. Yang maknanya menunjukkan satu kalimat. Wahya imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Dia bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa apa? Harf. Li'annaha indallat ala ma'nan fi nafsiha ghairu muqtarinatin bi zaman fahiyal ismu. Karena dia kalau menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan zaman, maka dia namanya apa? Isim. Ini bukan hal yang baru lagi sama antum, cuman mungkin karena ya haibanya ini alfiyah. Kedudukannya alfiyah ini membuat hilang sebelumnya semuanya. Kedudukannya ini alfiyah memang.
membuat seakan-akan kita lupa dengan semua yang kita pelajari sebelumnya. Tapi nanti akan kembali kalau antum sudah terbiasa dengan bahasanya. Iya, dengan bahasanya. Akan kembali paling sepekan, 2 pekan. Iya. Jadi kalam, kalau dia menunjukkan atas mana pada dirinya, tidak bergandengan dengan zaman, maka isim. Wa ini karonat bi zamanin fahil fi'il. Kalau bergandengan dengan zaman, maka dia apa? Fi'il. Wa illam tadul ala ma'nan fi nafsiha, bal fi ghairiha fahil harf. Kalau dia tidak menunjukkan atas makna pada dirinya, bahkan pada selainnya, maka itulah huruf. Maka tidak keluar dari 3. Wal kalim ma tarakkaba min salasi kalimatin fa'aktsar. Dan al-kalim, kan tadi kan kalimah. Kalim terdiri dari 3. Itu masing-masing namanya kalimah. Nah, kalau dibilang al-kalim, kan berarti kan banyak kata. Jadi al-kalim, apa yang tersusun dari 3 kata atau lebih. Kaqaulika, seperti ucapan antum, in qoma zaidun. Ini sudah kalim namanya. Apakah kalam? Tunggu dulu, karena kalam harus apa? Mufid. Iya. Wal kalimatu hiya lafdzul maudu'u li ma'nan mufrad. Sementara al kalimah adalah lafaz yang diletakkan untuk makna yang tunggal. Satu. Qauluna al maudu' li ma'na. Ucapan kami yang diletakkan untuk makna akhrajal muhmal. Keluar yang tidak punya makna. Kadaiz, seperti daiz. Wa qauluna mufrad, ucapan kami mufrad, ya akhrajal kalam. Keluar al-kalam, karena al-kalam bukan mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan satu kata. Bukan satu kata. Fa innahu maudu'un li ma'na ghairu mufrad. Karena kalam diletakkan untuk sebuah makna tapi tidak mufrad. Tidak satu kata. Tidak satu kata. Tsumma dzakarul musannif rahimahullahu taala, kemudian penulis menyebutkan rahimahullah annal qaula ya ummul jami'. Qaul umum untuk semuanya. Wal muradu, dan yang beliau inginkan adalah annahu yaqau alal kalam annahu qaul. Bahwa terjadi pada kalam dia disebut qaul. Wa yaqau aidon alal kalim wal kalimah annahu qaul. Juga bisa dikatakan pada kalimah dan kalim juga apa? Qaul. Wa za'ama ba'duhum, sebagian mereka menyangka, yaitu ulama bahasa, annal asla istimaluhu fil mufrad. Bahwa asalnya penggunaannya dalam apa? Mufrad. Asal penggunaannya dalam mufrad. Yaitu kata qaul itu khusus katanya pada satu kata. Tapi tidak. Qaul itu umum untuk kalim dan kalam. Tsumma dzakarul musannifu, kemudian penulis menyebutkan annal kalimata qad yuqsadu. Ini makna yaum tadi. Yaum. Annal kalimata, bahasanya al kalimah qad yuqsadu bihal kalamun. Qad yuqsadu bihal kalamu, kadang yang dimaksudkan dengannya kalam, yaitu kata kalimah kadang dimaksud dengannya apa? Kalam. Kaqaulihim fi, seperti ucapan mereka pada kata la ilaha illallah. Mereka bilang kalimatul ikhlas. Jadi la ilaha illallah. Berapa kata? Kan banyak kata. Ini kan mufid. Berarti ini sebenarnya kalam. La ilaha illallah apa dibilang? Kalam. Tapi mereka malah bilang kalimatul ikhlas. Ini menunjukkan kata kalimah digunakan juga untuk kalam, itu maksudnya dalam penggunaannya. Wa qad yajtami'ul kalam wal kalim fi, kadang terkumpul kalam dan kalim dalam satu kalimat. Paham ini? Fi dalam satu kalimat. Misalnya antum bilang gini. Ja'a Zaidun. Antum bilang apa ini? Ja'a Zaidun. Kalam. Terus kalim. Itu kan ada isim, ada fi'il. Dipahamin. Tapi kata beliau rahimahullah, wa qad yanfaridu ahaduhuma. Kadang sendiri salah satu dari keduanya. Misal antum bilang gini. In ja'a Zaidun. Antum bilang apa ini? In ja'a Zaidun.
kalam kalim atau kalim saja. Itu maksudnya. Jadi kadang ada satu kalimat bisa dikatakan ini kalam kalimah. Bisa juga ini kalimah bukan kalam. Paham ini? Dipahami ini? Kadang bisa digunakan untuk dua-duanya, kadang juga tidak, bersendiri salah satunya. Lihat beliau katakan, famitalu ihima, contoh terkumpulnya keduanya. Maksudnya bisa dikatakan kalam, bisa juga dikatakan apa? Kalim, koma, kode koma zaidun. Ya, kode koma zaidun. Kode huruf, koma fiil, zaidun isim. Lengkap. Ini fa'innahu kalam. Belum bilang ini kalam. Li'ifadatihi maknan. Kan dia memberikan faedah makna. Yahsunu sukutu alaiha. Bagus diam di atasnya. Kan kode koma zaidun. Terus wakalim. Ini juga dinamakan kalim. Kenapa bisa? Li'annahu murakkabun min salati kalimat. Dilihat dari yang membangunnya. Karena dia tersusun dari 3 kata. Ada kode, koma, zaidun. Wa mithalun firadil kalim. Contoh kalim tersendiri. In koma zaidun. Ini kalim namanya ini. Ada isim, ada fiil, ada huruf, tapi bukan kalam. Karena faedahnya tidak sempurna. Wa mithalun firadil kalam. Contoh kalam saja. Bukan kalim. Lihat contohnya. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Ini kalam pasti. Karena tersusun dari berapa? 2 kata terus sempurna. Tapi apakah ini kalim? Enggak. Kenapa enggak dibilang kalim? Karena cuma isim-isim. Syaratnya kalim kan 3 tuh. Isim, fiil, huruf. Karena kalim itu lebih dari 1. Nah, tapi kalau antum ditanya, Zaidun, kalimah, beda itu kalimah sama kalim. Kan kalau kalim kan yang 3. Kan kalim kan isim, fiil, huruf. Kalau kalimah satu-satunya. Jadi kalau antum tanya Zaidun kalimah. Dah, qaimun kalimah. Satu-satunya. Dipahami kan? Jelas ini? Selesai. Alhamdulillah. Cukup dulu. 2. Oh, untuk awal-awal ini kan sedikit-sedikit. Masih kacau perasaan toh? Iya, alhamdulillah. Mudah gini, tinggal antum sedikit. Iya, kalau kalim. Bukan. Kalimah. Nah, atau kalimatan. Kan belum bilang tadi. Wahiduhu kalimah. Kan belum bilang toh, wasmun wa fi'ilun tsumma harfunil kalim. Isim, fi'il, kemudian huruf itu dinamakan kalim. Artinya kalau ada isim, fi'il, huruf, kalim antum bilang. Wahiduhu, satu persatunya. Dah, bukan mufrad, satu persatunya. Namanya apa? Kalimah. Salah satu huruf isim ini bukan. Makanya tidak terkumpul kalam sama kalim. Paham kan? Ada 3 tapi tidak ada huruf. Maksudnya ada 2 isimnya di situ. Satu fi'il. Kalam. Misalnya donantu Zaidan qa'iman. Donantu Zaidan qa'iman. Ini kan walaupun banyak tapi jumlahnya cuma apa? Isim dan fi'il. Berarti ini kalam. Bukan kalim. Tapi apakah kalimat? Satu persatunya dinamakan apa? Kalimat. Paham kan? Alhamdulillah. Iya. Begitu memang. Semua. Tidak ada. Maksudnya kalau isim jins saja. Yang ada tamar butonnya. Nah. Nanti ada di sorok juga dia isim jins dijelaskan.
beberapa filsuf. Ya. Iya, satunya kan kalam. Iya, masuk. Nah, yang penting ada tersusun 3. Jadi namanya kalim itu harus ada. Isim, fi'il, huruf. Baru namanya apa? Kalim. Kan belum bilang tadi dong? Wasmun wa fi'ilun summa harfunil kalim. Dah, wahiduhu kalimat. Satu persatunya kalimat. Dah, jadi wahid ini bukan mufradnya. Bisa penggalannya. Mufrad dalam arti bisa dibilang mufrad, tapi mufrad lawan dari jumlah. Nah, kalau dibilang mufradnya, maksudnya mufrad lawan dari apa? Jumlah. Karena mufrad di bab kalimah lawan dari jumlah. Kalau mufrad di bab mubtada khobar, lain lagi. Nah, mufrad di munada, lain lagi. Alhamdulillah. Ini 2 dulu, insya Allah. Besok bait yang berikutnya.